kami di sesi A2 dari paralel A. Di sini kami akan mereview kembali mengenai topik mikrobi. Sebelum kita masuk ke pembahasan, izinkan saya dan rekan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Cika Putri, NPM 19, Matematika 119, kemudian rekan saya. Perkenalkan, nama saya Wimantara Hidayah, saya MPM 18. Baiklah, untuk materinya akan disampaikan oleh rekan saya terlebih dahulu. Di kesempatan kali ini, saya dan rekan saya akan menjelaskan sedikit mengenai praktikum mikroskopi. Mikroskopi merupakan salah satu alat yang digunakan untuk melakukan pengamatan terhadap benda-benda yang berukuran mikroskopis. Mikroskop pada prinsipnya terdiri dari dua lensa cembung, yaitu sebagai lensa objektif dekat dengan mata dan lensa okuler dekat dengan benda. Salah satu penemu sejarah mikrobiologi dengan mikroskop adalah Antony van Leeuwenhoek pada tahun 1632 sampai 1723. Tahun 1675, Antony membuat mikroskop dengan kualitas lensa yang cukup baik, dengan menumpuk lebih banyak lensa sehingga dia bisa mengamati mikroorganisme yang terdapat pada air hujan yang menggenang dan air jambangan bunga, juga dari air laut dan bahan penggorekan gigi. Prinsip kerja dari mikroskop: cahaya dari lampu melewati kondensor, kemudian melalui spesimen transparan. Cahaya kemudian dikumpulkan oleh lensa objektif, lalu diteruskan menuju lensa okuler untuk diperbesar. Kemudian pengamatan dilakukan dengan cara menggeser jarak benda terhadap lensa objektif dengan pengaturan halus untuk mengatur fokus. Pada lensa objektif, bayangan yang dihasilkan adalah maya terbalik diperbesar. Kemudian bayangan akan diteruskan dan menghasilkan bayangan tegak nyata dan diperbesar oleh mata pengamatnya. Selanjutnya di sini ada jenis mikroskop. Yang pertama ada mikroskop optik atau cahaya. Mikroskop ini menggunakan sistem lensa objektif, lensa okuler, dan kondensor. Daya pisau suatu mikroskop ditunjukkan oleh panjang gelombang cahaya. Mikroskop cahaya mempunyai perbesaran maksimum itu 1000 kali. Selanjutnya ada mikroskop scanner elektron. Jenis mikroskop elektron ini yang menghasilkan gambar sampel dengan memindai permukaan dengan sinar elektron yang berfokus dengan perbesaran hingga skala tertentu. Selanjutnya ada mikroskop transmission elektron. Jenis mikroskop elektron di mana elektron ditembuskan ke dalam objek pengamatan dan pengamat mengamati hasil tembusannya pada layar. Selanjutnya di sini ada macam-macam mikroskop cahaya. Yang pertama pada medan terang, daerah yang diamati terang sehingga objeknya gelap. Selanjutnya ada medan gelap, dilengkapi kondensor medan gelap dan suhu objek Na rendah, maka objek yang diamati terang sehingga latar belakang gelap. Selanjutnya yang ketiga di sini ada fluoresensi. Spesimen diwarnai dengan zat warna fluokrom. Zat warna ini menyerap energi gelombang cahaya pendek tak kasat mata dan memancarkan gelombang panjang kasat mata yang lebih besar. Yang keempat ada kontras fase, memungkinkan kontras yang lebih besar antara substansi dengan berbagai ketebalan atau berbagai indeks bias. Ya, selanjutnya di sini ada bagian-bagian dari mikroskop. Yang pertama ada lensa okuler. Lensa okuler ini lensa terletak pada ujung mikroskop dekat mata dan biasanya dengan perbesaran 10 kali, 12,5 kali atau 16 kali. Yang kedua ada tabung mikroskop. Tabung yang menghubungkan lensa okuler dengan lensa objektif. Yang ketiga ada makrometer atau pengaturan kasar, menaikkan dan menurunkan lensa objektif mikroskop. Yang keempat ada mikrometer atau pengaturan halus, menaikkan dan menurunkan meja preparat. Yang kelima ada revolver. Revolver ini untuk memilih lensa objektif yang akan digunakan. Yang keenam ada lensa objektif. Lensa yang terletak di dekat preparat umumnya dengan 4 macam perbesaran, yaitu 4 kali, 10 kali, 40 kali, dan 100 kali. Selanjutnya ada meja benda, tempat meletakkan spesimen yang akan diamati. Yang kedelapan ada kondensor. Kondensor ini menyatukan cahaya yang masuk sehingga intensitas cahaya
dapat diatur dengan menaikkan atau menurunkan kondensor terletak di bawah meja preparat yang memusatkan cahaya pada objek. Yang ke-9 ada diafragma. Ini dapat dibuka dan ditutup dengan menggunakan tuas yang terletak tepat di bawah meja preparat untuk mengatur sejumlah cahaya yang masuk. Yang ke-10 ada cermin. Ini untuk memantulkan dan mengarahkan cahaya ke dalam mikroskop. Yang ke-11 ada kaki mikroskop yang berguna untuk menjaga mikroskop agar dapat berdiri kokoh di atas meja. Yang ke-12 ada sendi inklinasi untuk mengatur sudut tegaknya mikroskop untuk pengamatan. Yang ke-13 ada pegangan sedia. Ini berguna untuk menahan atau menjepit spesimen objek agar tidak bergeser. Yang ke-14 ada pegangan. Ini berguna untuk pegangan pada mikroskop agar tidak bergeser. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, di sini ada jenis dari mikroskop cahaya. Nah, mikroskop cahaya ini ada yang manual, yaitu pada gambar pertama pada mikroskop cahaya ini menggunakan cahaya matahari langsung. Sedangkan untuk gambar yang kedua, yaitu pada mikroskop cahaya ini menggunakan cahaya lampu. Nah, kemudian ini ada lensa-lensa pada mikroskop. Lensa pada mikroskop ini dibagi menjadi dua, yaitu lensa okular dan objektif. Nah, untuk lensa okular sendiri perbesarannya itu 10 kali, 2,5 kali, maupun sebagainya. Kemudian lensa objektif. Lensa objektif ini berada pada bahan yang akan diuji. Umumnya perbesaran menjadi perbesaran rendah, perbesaran tinggi, dan perbesaran rendah tinggi. Semakin besar perbesaran, maka lensa objektif semakin besar perbesaran. Selanjutnya ini adalah cara menghitung perbesaran total, di mana M sama dengan M objek dikali dengan M okular, di mana perbesaran total adalah hasil kali perbesaran objektif dan perbesaran okular. Nah, di sini kita mengenal silol, kertas penghisap, dan minyak imersi. Nah, fungsi dari minyak imersi yaitu untuk memperjelas objek yang akan diamati. Sedangkan silol dan kertas penghisap adalah agen untuk pembersih, yaitu untuk membersihkan lensa-lensa yang ada pada mikroskop. Udara dan air juga termasuk media imersi. Hasil praktikum ini media imersi yang kita gunakan itu adalah udara. Biasanya minyak imersi itu digunakan pada perbesaran yang besar, misalnya itu 1 kali. Dan pada saat melakukan pengamatan kita harus menyesuaikan intensitas cahaya sesuai dengan keadaan bahan yang akan kita uji. Misalkan bahan mikroba yang digunakan begitu tipis transparan, maka akan digunakan intensitas cahaya yang tidak terlalu terang. Karena jika terlalu terang akan mengakibatkan mikroba yang diamati itu tidak terlihat. Di sini ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan mikroskop baik sebelum digunakan maupun sebelum digunakan. Yang pertama yaitu